Sobat DRV Channel, saya Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kalau Anda pernah ikuti video-video saya sebelumnya, saya banyak bahas tentang bagaimana cara mencegah dan cara menangani penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, Anda mesti tahu banyak update mengenai hal ini, supaya Anda ketika membuat keputusan, ketika Anda menghadapi situasi di mana Anda harus memilih, Anda punya pengetahuan yang cukup. Anda boleh subscribe dulu, supaya Anda tidak ketinggalan info menarik dan penting lainnya dalam channel ini. Jadi, banyak orang yang merasa terbantu sekali karena mereka punya pengetahuan dasar mengenai treatment atau penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau Anda sekarang dalam kondisi di mana Anda dikatakan punya penyakit jantung, Anda harus tahu penyakit jantung jenis yang mana. Jadi yang pertama, Anda mesti tahu diagnosis Anda apa. Apakah ini tergolong penyakit jantung katup, otot jantung, kelistrikan, atau masalah peradangan, atau penyempitan atau sumbatan pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darah pun lain-lain, lokasinya pun berbeda, dan treatmentnya pun sangat berbeda juga. Jadi karena itu, pastikan dulu diagnosisnya apa. Mudah-mudahan Anda tidak menonton ini ketika sedang dalam keadaan emergensi. Kalau keadaannya emergensi, maka memang harus sangat cepat memutuskannya. Terkait dengan kateter. Kateter ini adalah diagnostik yang akurat untuk menentukan apakah ada penyempitan pembuluh darah yang bermakna pada pembuluh darah jantung. Pembuluh darah koroner ini yang memberikan makan pada otot jantung. Sehingga, kalau kita menggunakan pemeriksaan yang lain, itu mungkin tidak terlalu akurat. Contohnya, kalau EKG saja. Atau kita menggunakan pemeriksaan dengan treadmill saja. Kalau kita menggunakan kateter, memang sangat akurat menentukan ini berat ringannya seberapa, keperluan pasang stent atau ring jantung itu bagaimana. Apakah semua orang harus di kateter? Sebenarnya tidak. Karena kateter ini hanya diindikasikan pada keadaan tertentu, di mana memang risiko atau kemungkinan terdapat penyempitan itu sudah tinggi. Dan karena itu memang kita mesti hati-hati dan selektif. Tidak semua orang mesti di kateter. Ada kondisi di mana kita harus segera melakukan kateter karena kondisi serangan jantung yang berat, yaitu namanya STEMI. Ini kondisi yang berat di mana kita bisa melihat adanya perubahan EKG dan keluhan yang khas untuk seseorang mendapat serangan jantung. Apalagi bila memang kita lihat punya faktor risiko yang tinggi. Kateter ini dengan cepat menentukan apakah memang ada sumbatan, dan dengan cepat kita bisa mengatasi sumbatan tersebut dan menyelamatkan nyawa. Karena itu sangat cepat dan keputusannya pun harus sangat cepat. Ada kondisi di mana Anda punya opsi. Oke, kalau gitu ini kita coba, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan yang lain dulu. Entah kita bisa CT scan atau MRI atau pemeriksaan nuklir. Tentu saja pemeriksaan tersebut juga harus kita pilih yang mana yang sesuai dengan kondisi masing-masing karena sangat beragam. Seringkali ketika kita mengikuti general check up yang semua diperiksa, kadang tidak semua dibutuhkan. Kadang juga tidak semua tepat sasaran. Karena itu memang perlu sesuatu hal yang personal sehingga ini bisa lebih efektif, lebih efisien cost, juga lebih efisien waktu. Ketika melakukan kateterisasi, kita juga sekarang punya alat tambahan yang canggih untuk bisa menentukan ini memang benar-benar terganggu atau enggak, benar-benar ada masalah atau tidak. Karena dulu seringkali orang pergi melakukan kateterisasi, tapi ternyata alat ini tidak disertakan. Contoh, kita bisa periksa flow atau aliran darahnya, kita juga bisa melihat gambaran plak atau penyempitannya itu karakternya seperti apa. Apakah memang ada banyak kapurnya, kalsifikasi atau pengerasannya, apakah dia ada robeknya, itu melalui iFuse. Kita bisa melihat dengan gambaran imaging langsung. Jadi seperti USG dalam pembuluh darah. Ada beberapa pasien saya yang keluar negeri, ternyata dia dilakukan pemeriksaan kateter tanpa menggunakan alat tersebut. Jadi sayang sekali, karena akhirnya kualitasnya sangat rendah. Dan akhirnya menyesal karena terlanjur pasang stent, pasang ring, padahal mungkin saja masih ada harapan bahwa itu tidak perlu dilakukan apabila dilakukan pemeriksaan yang mendalam terlebih dahulu. Bahkan juga ada yang datang dengan sumbatan berulang. Jadi karena itu kita mesti hati-hati. Menentukan pasang stent atau tidak, itu merupakan suatu hal yang harus kita lihat ketika kateterisasi. Jadi kadang pasien itu mungkin ingin tahu, kalau kateter ini langsung pasang stent apa tidak? Sebenarnya jawabannya tidak. Jadi tidak harus langsung pasang stent, kecuali pada kondisi di mana memang high risk atau risiko tinggi atau kondisinya emergency. Namun memang opsi tersebut selalu ada. Bagaimana cara menentukannya? Ya kita harus lihat dulu. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak, apalagi cuma dari EKG atau CT scan lalu kita bilang ini kemungkinan pasang stent 2, 3,
Berapa banyak pasang stennya, panjangnya berapa? Nggak bisa sebenarnya. Harus dilihat ketika karakterisasi. Jadi karena itu memang harus dimengerti bahwa ini hal yang sangat teknis, teknikal sekali. Harus kita ukur, harus kita lihat, analisis ketika dilakukan karakterisasi. Stent juga macam-macam. Ring jantung ini beda-beda. Anda pasti sudah lihat di video saya sebelumnya bahwa stent atau ring jantung itu bentuknya nggak seperti cincin ya, itu lain sekali. Bentuknya lebih seperti per sebenarnya. Memang orang dulu bilang ada yang pakai obat, ada yang tidak. Anda mesti tahu bahwa sekarang semuanya pasti pakai obat. Ada juga yang bilang bahwa ini stent bagus atau stent jelek. Itu sebenarnya sangat tergantung pada karakteristik pembuluh darah. Jadi nggak semua sama, karena masing-masing ada karakteristik sendiri. Mana yang paling pas? Sama seperti lubang kunci dan anak kuncinya. Walaupun anak kuncinya terbuat dari emas, wah bagus sekali ya. Tapi ternyata ujungnya nggak pas, nggak bisa masuk dengan lubang kuncinya. Berarti kan tidak bisa berfungsi sebagai kunci. Jadi walaupun bagus, fungsinya tidak pas. Jadi sama juga dengan cincin, stent, atau ring jantung. Ini ya harus pas juga, sesuai dengan karakteristik pembuluh darahnya seperti apa. Jadi karena itu memang harus sangat detail untuk melihat ini. Ada kalanya kita menggunakan balon saja. Balon DCB, ini balon bersalut obat. Jadi ada obatnya. Ketika kita kembangkan, dia melebarkan pembuluh darah dan tidak perlu pasang stent di sana. Tidak perlu meninggalkan implan. Ini juga salah satu hal yang baru. Ada juga jenis stent yang baru. Jenis stent bioadaptor. Ini juga hal yang bagus karena dia bisa melindungi pembuluh darah sehingga seolah-olah pembuluh darah ini masih natural, alami. Tetap fleksibel. Namun tentu saja, untuk menggunakan balon atau menggunakan stent yang baru ini, kita tetap harus lihat apakah memang dia cukup. Kalau banyak kapurnya, banyak penyempitan yang keras, maka tentu tidak baik kalau kita hanya menggunakan balon saja. Kita harus mempertimbangkan apakah ini perlu dipasang stent. Stentnya pun yang mana. Kita harus pilih yang kuat, lalu sepanjang apa kita harus ukur. Jadi sangat teknikal, sangat personal. Belum lagi kalau kita bicarakan soal banyaknya obat-obatan. Sebenarnya banyak yang bisa dihemat, banyak yang bisa kita kurangi, sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, karena itu penting pengetahuan, Anda penting punya informasi, Anda penting untuk mengetahui bagaimana pencegahan. Kalau orang yang tidak punya penyakit jantung, beda pencegahannya dengan orang yang sudah pernah didiagnosis ada punya gangguan atau masalah jantung. Anda mau saya bahas apa lagi? Saya akan bahas dalam episode DRV Channel selanjutnya.